Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di musalla Bani Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam acara maulid yang kita laksanakan, yang kita rayakan. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan afiat kepada para guru-guru kita, para habaib kita, para asatidzah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para jiran, para tetangga, semua hadirin dan hadirat. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kita manfaat, dan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan bimbingan. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW, beliau manusia yang kita rayakan maulidnya, yang kita berbangga sebagai umatnya, dan kita meraih kemuliaan dengan meneladani dan mengikutinya. Beliau memiliki perangai yang luar biasa yang dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang amat agung, yang amat luhur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan, Allah yang maha agung, Allahul Azim, menyebut akhlaknya Nabi Muhammad sebagai al-khuluqul azim, sebagai perangai yang agung, yang hebat, yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang musyrikin mereka mencaci Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad dengan sebutan katanya Nabi Muhammad majnun, gila, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika dituduh dengan tuduhan gila dan lain sebagainya, maka yang mengklarifikasi tuduhan tersebut malah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah bersumpah demi galam, wa ma yasturun, sesungguhnya engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Dengan nikmat Allah Ta'ala, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, pahlamu gak bakalan putus, gak bakalan habis. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Nabi Muhammad diberikan label sebagai orang yang memiliki perangai yang agung. Orang kafir tadinya bilang ini gila, tapi Allah Ta'ala justru membantah dan memberikan label wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Stempelnya orang kafir, tuduhannya orang kafir, klaimnya kaum musyrikin, mana dia sekarang? Habis. Tidak ada para sahabat Rasulullah yang membawa syair ataupun cacian mereka disebarkan, disampaikan, nggak ada. Dulu di zaman Nabi banyak orang yang mencaci Nabi, yang ingin menodai kehormatan Nabi Muhammad dengan ucapan mereka, dengan tuduhan mereka, dengan makian mereka. Cuma ketika mereka mengutarakan itu, ada yang dalam bentuk syair untuk mencerca Nabi Muhammad, dia buat syair. Ada yang memerintahkan anak-anak kecil untuk menyampaikan daripada cacian-cacian tersebut dan lain sebagainya. Tetapi sebanyak apapun cacian itu, sahabat Rasulullah tidak pernah dari mereka menyampaikan cacian itu kepada Nabi Muhammad. Sehingga cacian itu dilupakan, hilang, nggak ada, dan mati begitu saja. Karenanya itu, padamkan kemungkaran dengan jangan kita turut menyebarkan kemungkaran tersebut dan mengiklankannya. Jangan pakai kita bawakan syair yang mencaci Nabi. Ini ada orang kurang ajar mencaci Nabi, dia bilang begini syairnya. Ya malah ente ikut mengiklanin, malah ente ikut menyebarkan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl. Allah Ta'ala tidak menyukai terang-terangan, secara belak-belakan menyatakan keburukan. Ucapan perkataan tentang keburukan secara belak-belakan Allah Ta'ala nggak suka.
akan hal tersebut, tidak disukai. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perangainya beliau ketika ada seseorang yang berbicara tentang sesuatu yang agak vulgar, bukan haram, tapi sesuatu yang agak vulgar, ya, walaupun itu dalam bentuk syariat, bertanya tentang masalah haid kepada Nabi Muhammad, seorang wanita. Kemudian pertanyaan itu terlalu mendetail hingga apa yang dinyatakan oleh Rasulullah menanggapi pernyataan tersebut. Rasulnya menjawab dengan jawaban yang sama, tapi wanita itu bertanya dengan pertanyaan lebih detail lagi. Nabi letakkan serbannya di wajahnya, menutup mukanya karena malu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Aisyah menarik wanita tersebut, "Udah sini sama saya," dijelaskan oleh Siti Aisyah secara tertutup, Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Nabi Muhammad kana asyaddu hayaan minal azra'i fi khidriha. Rasulullah lebih hebat, lebih dahsyat rasa malunya melebihi seorang anak perawan di dalam kamarnya sendiri. Anak perawan itu malu, ngumpet di rumahnya, sembunyi. Apalagi kalau ada tamu tuh, dia ngumpet di rumahnya. Itu zaman dulu. Nggak tahu sifat pemalu itu masih ada nggak di kalangan anak perawan kita zaman sekarang. Zaman dulu, ya, 15 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, walaupun masyarakat itu baru permulaan dengan Islam, tapi kaum wanita mereka, terutama anak perawan itu demikian pemalu, ngumpet di rumahnya. Nabi Muhammad rasa malunya lebih besar daripada itu anak perawan kalau di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum wanita kita punya nggak rasa malu yang macam begini? Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutarakan oleh para ulama dalam syama'il Nabi, dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah beliau tidak berucap dan tidak berbuat kecuali hanyalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Hanya itu yang keluar dari ucapan Rasul, dan hanya itu yang nampak dari perbuatannya Rasulullah SAW. Nggak ada hal yang lain. Bahkan ketika orang-orang mencari kesalahan Nabi Muhammad, ya, waktu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, di awal penyebaran agama Islam, masyarakat Quraisy, kaum musyrikin, mereka berupaya mencari-cari kesalahan Rasulullah. Apa kekurangan Nabi? Apa Nabi pernah ngatain orang? Apa pernah keluar omongan kotor dari mulut Nabi Muhammad? Mereka cari-cari kesalahan Nabi, dan memang kesibukannya orang musyrikin dari dulu cari-cari kesalahan orang. Ya, kesibukannya orang musyrikin dari dulu cari-cari aib, cari-cari kesalahan, cari-cari keburukan. Kalau nggak ada itu dicari, buka koran, ada keburukan apa yang bisa kita sebarkan. Ini nyari. Tapi mukmin dia tatabba al-ma'dzarah, wal munafiq yatatabba al-uyub. Orang mukmin mencari-cari alasan untuk memaafkan orang lain, mencari-cari alasan untuk memaklumi orang lain, untuk memberikan pengertian kepada orang lain, memberikan takwil yang baik kepada orang lain, alasan yang baik kepada orang lain, memberikan maaf. Tapi munafik mencari-cari aib, kesalahan, kekurangan. Mukmin wataknya tuh kayak lebah, kayak tawon, hinggapnya di bunga, tempat-tempat yang harum. Yang keluar dari dia semuanya hal yang manis. Itu mukmin. Yang keluar dari dia manis, gak ada yang pahit, gak ada yang busuk, gak ada yang kotor. Itu yang manis. Yang keluar dari lebah dicari sama orang, dihargai, semuanya manis, semuanya kita obat. Obat yang keluar dari lebah. Tapi munafik itu wataknya dia itu seperti apa? Seperti lalat. Tahu hinggapnya di mana? Di bangkai. Hinggapnya dikoreng. Ada daging enak, ada bangkai, dia pilih hinggap di bangkai. Ada yang sehat, dia pilih hinggap di yang busuk. Ada bunga yang harum, dia pilih hinggap di tong sampah. Memilih cari mana korengnya, mana yang luka, mana yang busuk, mana yang kotor, mana yang bau, dia hinggap di situ. Wah, dia betul-betul mencari. Hakada. Tapi mukmin lihat wataknya mereka.
Itu Rasulullah SAW, beliau masih contoh, la yaqulu la ya'falu illa ma'rufa. Gak berbuat, gak berucap kecuali hal-hal yang kita yang bagus. Dulu tuh Nabi Isa ala nabiyina wa alihi afdhalus shalah wa azka taslim. Beliau Nabi Isa itu pernah satu kali itu dimaki orang, dicaci maki orang. Ketika beliau lagi duduk, tahu-tahu ada satu orang memaki, mencaci maki beliau. Diladenin, ya khair, marhaba, tayyib. Udah selesai itu orang, Nabi Isa bilang apa? Apa dia langsung berdiri mengklarifikasi? Enggak. Dia cuma bilang, jazakallah khair, terima kasih, syukran, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Ini muridnya kaum Hawariyin bilang, ya Ruhallah, amat tasma' madza yaqul. Engkau dengar tak dia barusan bilang apa? Kok engkau menanggapinya, mengklarifikasinya malah bilang syukran, jazakallah khair. Kenapa? Maka Nabi Isa mengatakan, hadza anfaqu ma indahu wa anfaqtu ma indi wa kullu jinahin billadhi fihi yamdahu. Orang ini dia menginfakkan apa yang ada di kantongnya, apa yang ada di hatinya. Itu yang dia kasih. Dia infakkan apa yang dia punya. Dan saya menginfakkan apa yang saya punya. Saya buka kantong saya buka hati saya. Gak ada yang saya punya kecuali yang baik. Gak ada keburukan untuk mengimbangin keburukan ini saya gak punya. Yang ada terima kasih, syukur, melihat kebaikan orang, melihat sisi baik dari setiap makhluk. Ya itu yang saya kasih kepada mereka. Wa kullu inain billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Nih kayak gelas, ya isinya air putih, yang keluar dari dia air putih. Isinya kopi, yang tertumpah dari dia juga kopi, yang dipercikkan dari dia juga kopi. Isinya teh, yang keluar teh, isinya susu, yang keluar susu. Isinya nanah, borok, busuk, kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran. Karena itu, ayo jaga lidah kita. Sebab tuh lidah itu adalah penerjemah apa yang ada di dalam hati kita, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita baik, yang keluar dari kita baik ucapan maupun perbuatan, semuanya baik, semuanya bagus. Orang kalau hatinya bagus, melihat orang sholat, masya Allah, ini orang sholat bagus, khusyuk, saya belum sholat, begitu. Melihat orang ibadat puasa, masya Allah dia puasa sholat. Melihat orang hadir majlis, masya Allah hadir majlis. Bahkan melihat orang bekerja, dia hadir majlis, sibuk di pasar, masya Allah banting tulang, menjalankan amanat kepada anak istrinya dia. Melihat orang maksiat, bahkan melihat orang maksiat itu dia carikan prasangka baik. Bagaimana? Kesian dia maksiat kepada Allah Ta'ala, mungkin dia nggak tahu kalau ini haram. Tugas saya untuk ngasih tahu kalau itu haram. Itu sangka baiknya dia.